Saudara sekalian, kita lanjutkan modul Problem Loan Management Series kita, dan pada hari ini kita akan membahas topik tentang loan workout atau penyelesaian kredit bermasalah. Kita tahu semua bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada dasarnya adalah usaha daripada bank untuk melakukan negosiasi atau restrukturisasi atas pinjaman yang sudah kita berikan dan mengalami masalah. Tujuannya untuk menjadikan kredit tadi menjadi sehat kembali jika memungkinkan, atau paling tidak kita berusaha menyelamatkan aset bank sebanyak mungkin. Restrukturisasi ini sering dikategorikan dengan istilah 4R. Yang pertama adalah melakukan restrukturisasi daripada fasilitas atau jenis fasilitas yang akan kita bahas lebih detail nanti. Yang kedua, melakukan rescheduling daripada pembayaran atau jangka waktu. Yang ketiga, merubah kondisi atau rekondisi daripada terms dan condition beserta covenant-nya. Dan yang terakhir, repayment strategy atau payout strategy yang mungkin kita harus melakukan cut loss sedini mungkin. Saudara sekalian, di dalam buku Credit Analysis A Complete Guide yang dikarang oleh Roger Hale dari New York, dia menuliskan tentang 18 good credit principles yang harus diikuti oleh semua credit marketing officer. Yang pertama, kualitas kredit lebih penting daripada mengejar target angka. Yang kedua, setiap pinjaman harus mempunyai minimal 2 sumber pembayaran yang berbeda dari sejak pertama kredit tersebut diberikan, dan keduanya tidak berhubungan sama sekali. Yang ketiga, mempelajari karakter debitur dan karakter pemegang saham, termasuk manajemen, dan mereka harus bersih dan mempunyai integritas yang tinggi. Prinsip yang keempat adalah jangan memberi pinjaman kepada bisnis yang Anda sendiri tidak bisa mengerti bisnisnya. Yang kelima, semua keputusan kredit ada di tangan bank officer. Dan Anda harus nyaman, merasa aman dengan apa yang Anda putuskan. Prinsip yang keenam adalah tujuan daripada penggunaan pinjaman harus mempunyai sumber pembayaran kembali yang jelas dari pertama kita memberikan pinjaman tersebut. Mari kita masuk pada 8 strategi dasar untuk menghadapi suatu kredit bermasalah. Jika kita mendapatkan nasabah mempunyai masalah dalam usahanya dan dalam kewajibannya terhadap bank, yang pertama yang harus kita lakukan, menentukan jenis permasalahannya. Apakah itu bersifat internal atau eksternal? Kemudian apakah itu masalah finansial, masalah operasi, masalah marketing, masalah human resources, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus mengadakan meeting dengan debitur untuk membahas masalah yang ada yang mereka alami. Dan kita minta jawaban dari mereka, kira-kira apa yang menjadi langkah ke depan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, dari jawaban debitur tersebut, kita harus mengevaluasi atas rencana kerja mereka dan pertimbangkan apakah masalah-masalah tersebut masih bisa diatasi dalam waktu tertentu, dalam waktu yang reasonable. Yang keempat, kita harus melakukan konsultasi dengan bagian-bagian yang terkait jika masalah yang dialami debitur tersebut cukup serius. Dengan kata lain, memberikan potensi kepada bank untuk menjadi kredit bermasalah. Bagian-bagian yang ada di internal bank seperti bagian loan administration, credit admin, bagian legal,
dan jika perlu spesialis bagian problem loan, dan kita mulai menyusun strategi dini. Kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan untuk memproteksi bank. Saudara, loan workout ini bisa kita bagi pada dasarnya kooperatif dan non-kooperatif. Kooperatif di mana nasabah mau bekerja sama dengan kita bersama bersinergi dengan nasabah untuk menyehatkan kembali pinjamannya. Sedangkan non-kooperatif, bisa saja nasabah terlalu keras kepala, tidak mau bernegosiasi dengan kita, dan bahkan mungkin nasabah sudah menghilang. Mari kita bahas dari segi kooperatif workout dulu. Penyelesaian kredit hanya dapat dinegosiasikan jika penyelesaian tersebut merupakan langkah yang terbaik bagi bank dan debitur. Cara-caranya mungkin debitur tetap menguasai seluruh aset produktifnya, menguasai perusahaannya, memanage perusahaannya. Tetapi dalam hal ini, bank akan membatasi kegiatan bisnis debitur. Misalnya, debitur tidak diizinkan melakukan pembelian fixed asset, debitur tidak diizinkan memberikan kredit terms yang terlalu panjang, dan debitur harus segera melakukan program-program efisiensi di dalam produksinya. Dan ada kalanya, bank akan menempatkan stafnya di dalam manajemen daripada perusahaan tersebut.